Pesugihan adalah istilah dalam budaya Jawa yang merujuk pada praktik spiritual atau supranatural yang diyakini dapat memberikan kekayaan atau keberuntungan finansial kepada seseorang. Praktik ini seringkali melibatkan ritual atau tindakan tertentu yang diyakini dapat menghasilkan uang secara gaib atau supranatural. Namun, penting untuk diingat bahwa pesugihan seringkali terkait dengan kepercayaan yang tidak sehat dan dapat melibatkan praktik-praktik yang tidak etis atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Terkadang, ada manusia yang seperti kehabisan akal, sampai harus menempuh jalan pintas penuh darah dan dosa. Bekerja sama dengan sesuatu yang seharusnya gak jadi tumpuan harap. Aku Refti, umurku 27 tahun. Aku akan bercerita tentang peristiwa seram yang aku alami 7 tahun yang lalu, ketika itu umurku masih 20 tahun. Begini ceritanya, ketika itu aku tinggal di Malang, di rumah Tante Mei. Tante Mei adalah adik bapakku yang nomor 4 dari 7 bersaudara. Beliau tinggal di Malang karena memang bersama suaminya punya usaha di kota apel itu. Suami Tante Mei, Om Roy, lebih sering keluar kota dalam rangka mengurus bisnis yang digelutinya. Jadi, praktis hanya ada aku, Tante Mei, Rifka anak laki-laki Tante Mei, dan 3 orang asisten yang membantu mengurus rumah dan segala keperluannya. Iya, hanya kami berenam yang tinggal di rumah besar nan mewah ini. Rumah mewah dan besar. Benar, Tante Mei dan keluarga menempati rumah yang menurutku sangat besar dan mewah. Rumah 2 lantai, memiliki 8 kamar besar, perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangan. Rumah ini juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, nyaris 1 hektar, karena itulah halaman dan pekarangan yang dimiliki jadi sangat luas juga. Kolam renang besar menghiasi halaman belakang, panas matahari gak gampang menembus sampai permukaan air karena beberapa pohon besar dan rindang berdiri di sekelilingnya. Jadinya, aku yang hanya seorang putri dari pemilik warung kelontongan di Jogja, jadi seperti tinggal di istana raja. Lalu, kenapa aku bisa tinggal di rumah itu? Kenapa bisa tinggal di rumah keluarga Tante Mei? Setelah lulus SMA di Jogja, aku sempat menganggur hampir selama 1 tahun. Kenapa gak kuliah? Bapak belum cukup punya uang untuk biayanya, aku bisa mengerti tentang hal itu. Ya sudah, tinggal di Malang saja, biar tante dan om yang membiayai kuliah kamu. Hitung-hitung sambil menemani tante di rumah, supaya jadi agak ramai kan kalau ada kamu. Begitu ucapan Tante Mei ketika datang berkunjung dan mengetahui kalau aku menganggur setelah lulus sekolah. Aku sungguh senang mendengarnya, kebaikan Tante Mei bisa jadi merupakan jalan keluar dari keinginanku untuk kuliah. Ya sudah, singkat kata, Bapak dan Ibu setuju untuk aku berangkat ke Malang dan tinggal di rumah Tante Mei. Hingga akhirnya, sekitar awal tahun 2013 aku memulai hidup di kota Malang, kota besar yang sama sekali belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Aku akan bercerita sedikit tentang keluarga Tante Mei. Yang aku ingat, Tante Mei dan Om Roy menikah pada pertengahan tahun 90-an, sebelumnya mereka adalah teman sekolah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, Mala dan Rifka. Mala adalah anak pertama perempuan. Lalu kenapa di awal cerita tadi aku hanya menyebutkan Rifka? Mala kemana? Mala sudah meninggal tahun 2008, meninggal tragis karena kecelakaan motor. Jadi, anak mereka hanya tinggal Rifka seorang. Kami saat itu cukup terguncang. Tetapi, sepeninggal Mala, aku dengar kalau Tante Mei dan Om Roy hidupnya secara perlahan mulai membaik, kata bapak usaha yang mereka rintis mulai banyak membuahkan hasil. Pelan-pelan mereka bisa melunasi utang-utang dari keluarga maupun orang lain. Yang sebelumnya selalu meminta atau meminjam uang, mereka mulai bisa memberi dan membantu keluarga lainnya. Sampai akhirnya, pada tahun 2010, mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri. Waktu itu rumahnya bukanlah rumah mewah yang aku ceritakan di awal tadi, masih rumah gak terlalu besar, tapi kata bapak sudah termasuk rumah mahal. Syukurlah, kami sekeluarga besar ikut senang dengan keberhasilan Tante Mei dan Om Roy dalam hal ekonomi keluarga. Bapakku anak pertama dari 7 bersaudara, mereka semua lahir dan besar di Jogja, termasuk Tante Mei. Pada tahun 2011, adik bapak yang paling bungsu, Om Seno, terkena PHK di perusahaan tempat dia bekerja, sejak itu dia menganggur. Ya sudah, Seno ikut aku ke Malang saja, bantu usaha kami, bantu pekerjaan Mas Roy. Daripada nganggur di Jogja. Begitu kata Tante Mei setelah mengetahui kalau Om Seno sudah gak bekerja lagi. Begitulah, akhirnya Om Seno berangkat dan tinggal di Malang, membantu usaha yang dijalani Om Roy. Aku yang cukup dekat dengan Om Roy, sedikit merasa kehilangan ketika dia akhirnya pindah kota, umur yang gak terpaut jauh membuat kami layaknya teman dan sahabat, beliau adalah tempatku bercerita. Tetapi, sekitar 6 bulan kemudian, kabar duka kembali datang. Om Seno berpulang ke pangkuan ilahi, dia meninggal mendadak karena kecelakaan kerja, terjatuh dari atap salah satu pabrik milik Om Roy. Saat itu adalah momen terburuk dalam hidupku, kehilangan Om tersayang secara mendadak. Aku kehilangan sahabat dekat, kehilangan tempat bercerita, kehilangan tempat berkeluh kesah. Lagi-lagi kami sekeluarga berduka cukup dalam. Lalu, sekitar 1 tahun sepeninggal Om Seno, aku mendengar kabar kalau Tante Mei dan Om Roy sudah pindah ke rumah baru.
Menurut cerita dari bapak dan adik-adiknya, keluarga mereka pindah ke rumah yang jauh lebih besar, lebih mewah, berdiri di atas tanah yang sangat luas pula. Yang sebelumnya hanya memiliki satu asisten rumah tangga, kini mereka sudah dibantu oleh 3 asisten. Senang, tentu saja kami semua senang mendengar kalau ada anggota keluarga besar yang sudah sangat sukses keuangan, kaya raya. Yaitu tadi, sampai akhirnya setelah lulus sekolah aku ditawari untuk tinggal di rumah Tante Mei, ditambah akan dibiayai kuliah. Aku pun tinggal di Malang. Kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya, isinya perlengkapan kerja Om Roy. Nanti dia marah kalau ada yang masuk ke ruangan itu. Begitu kata Tante Mei pada suatu waktu pada hari pertama aku tinggal di rumahnya. Sebelumnya, aku sudah diajak berkeliling, dikenalkan dengan 3 asisten, dijelaskan tentang seluruh kamar dan ruangan yang ada di dalam rumah sangat besar ini. Kamar yang dimaksud oleh Tante Mei tadi, yang gak boleh aku masuki, adalah kamar yang ada di lantai atas, letaknya di depan sebelah kanan dari kamar yang akan aku tempati nantinya. Pintu kamar itu tertutup rapat dan sepertinya terkunci, karena aku sempat hendak membukanya namun gak bisa. Ini kamar apa Tante? Tanyaku ketika Tante Mei muncul dari belakang. Yaitu tadi jawaban Tante Mei, katanya itu ruang tempat perlengkapan kerja Om Roy, lalu beberapa kali seperti menegaskan kalau aku sama sekali gak boleh memasukinya. Ya sudah, aku pasti menurut, gak akan berani untuk menentang omongan Tante Mei. Kamar yang misterius, begitu aku menyebutnya. Di rumah Tante Mei, aku disediakan kamar di lantai 2, kamar besar yang letaknya gak jauh dari tangga, persis bersebelahan dengan kamar mandi. Di dalam kamar sudah tersedia perabot mahal, tempat tidur empuk dan nyaman, lemari besar, tapi tanpa TV. Kamar yang sangat mewah menurutku. Oh iya, kunci pintu kamar kamu kayaknya masih rusak deh, Tante belum sempat untuk menghubungi tukang untuk memperbaikinya, selalu lupa. Begitu kata Tante Mei ketika kami sedang di meja makan. Benar adanya, pintu kamarku kuncinya rusak, bisa tertutup tapi gak bisa dikunci. Ya sudah, gak apalah, toh di rumah ini terbilang aman, lagi pula aku terkesan gak sopan kalau selalu mengunci pintu kamar. Hari pertama dihabiskan dengan berkenalan dengan lingkungan rumah serta penghuni lainnya, hingga gak terasa akhirnya malam pun tiba. Aku bersama Tante Mei dan Rifka bersantap makan malam di meja makan. Bermacam makanan lezat tersaji di atas meja marmer besar yang aku yakin pasti harganya sangat mahal, persis di tengah ruangan bergantung lampu kristal besar menerangi seisi ruang makan. Sampai pada saat itu, aku belum juga berhenti terkagum-kagum dengan segala harta di rumah yang dimiliki oleh Tante Mei dan Om Roy, benar-benar seperti istana dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu. Sungguh kaya raya mereka. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana, pasti capek kan seharian ini. Tante Mei menutup percakapan kami malam itu, setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing. Oh iya, di lantai 2 aku sendirian, gak ada lagi yang menempatinya selain aku. Tante Mei dan Rifka masing-masing kamarnya di lantai 1. Para asisten rumah tangga kamarnya di belakang, terpisah dari bangunan utama. Jam 9 malam, aku sudah berada di kamar. Isi kepala masih terus saja berkutat pada kekaguman akan kekayaan dan kehidupan mewah yang dimiliki oleh Tante Mei dan Om Roy. Mereka pasti sudah sangat bekerja keras untuk mendapatkan ini semua, itu yang ada di dalam pikiranku. Mungkin sekitar jam 11 malam akhirnya aku bisa tidur, tidurku cukup nyenyak, tapi gak lama. Iya, tidur nyenyakku gak lama, sekitar jam 2 aku kembali terjaga. Sejak masuk kamar tadi, sengaja aku gak matikan semua lampu, aku hanya nyalakan lampu kecil di meja belajar untuk sekadar menerangi, supaya gak terlalu gelap. Sepertinya, aku terbangun karena semilir angin dingin yang mengelus tubuh, anginnya berembus masuk melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka. Pintu kamar terbuka, iya, aku juga heran, kok pintu kamar terbuka. Walaupun gak terbuka penuh, hanya setengah. Padahal aku sangat yakin kalau sebelum tidur tadi pintu sudah dalam keadaan tertutup. Ah mungkin karena tertiup angin, jadinya terbuka, begitu pikirku. Karena pintu terbuka itulah aku jadi bisa melihat keluar, celahnya cukup bagiku untuk memperhatikan gelapnya suasana luar kamar. Sangat gelap, ruang tengah lantai 2 sangat gelap, gak ada lampu menyala barang satu pun juga. Beberapa saat lamanya aku diam memperhatikan gelap di luar, belum 100% sadar setelah terjaga, aku juga masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidur lalu menutup pintu. Seiring bergulirnya waktu dan mulai terbiasanya mata melihat dalam remang, aku merasa kalau ada yang mengganggu pandangan, walau gak begitu jelas tapi sepertinya aku melihat ada sosok di ruang tengah, sosok itu berdiri diam memperhatikan aku yang masih terbaring di tempat tidur. Masih berbentuk siluet hitam, tapi aku jelas melihatnya, siapa itu? Beberapa detik aku terus memperhatikan, sampai kemudian timbul niat mendekati pintu untuk memastikan. Bangun dari tempat tidur, lalu aku berjalan ke pintu, tapi setelah sampai,
Tiba-tiba bayangan hitam itu gak ada lagi, sudah gak di tempatnya lagi, kemana perginya? Ah mungkin salah lihat, begitu pikirku, lalu menutup pintu rapat-rapat. Aku kembali tidur. Hari berikutnya aku jalani dengan kegiatan yang sedikit banyak menjadi kesibukan baru, entah itu membantu pekerjaan rumah, antar jemput Rifka sekolah, membantu usaha Tante Mei, apa saja aku lakukan untuk mengisi kekosongan. Belum ada kegiatan perkuliahan, karena waktu itu pendaftaran masuk universitas memang belum dibuka. Seiring berjalannya waktu juga, aku juga jadi lebih akrab dengan penghuni rumah, termasuk dengan para asisten rumah tangga. Mbak, memang kamar atas depan kamarku itu isinya apa sih? Kok sepertinya misterius sekali, gak ada orang yang boleh masuk. Tanyaku kepada Mbak Ning pada suatu ketika, Mbak Ning adalah salah satu art. Oh, kamar itu ya Mbak. Saya juga gak tahu pastinya, lah wong saya juga ndak pernah boleh masuk walaupun hanya untuk membersihkan. Pintunya kan selalu terkunci. Begitu jawab Mbak Ning. Aneh. Tapi ya sudahlah, aku gak bertanya lebih jauh, mungkin karena isi kamar itu sangat pribadi bagi Tante Mei dan suami. Jujur, selama tinggal di kamar atas, beberapa kali aku mendengar suara-suara aneh. Contohnya, beberapa kali terdengar langkah kaki naik atau turun tangga, pernah juga ada suara pintu terbuka, entah pintu yang mana. Yang cukup membuat merinding, beberapa kali aku melihat ada bayangan hitam tinggi besar melintas lewat depan pintu kamar yang tengah malam dalam keadaan terbuka, padahal aku yakin sudah menutupnya sebelum tidur. Mungkin rumah ini terlalu besar bagi penghuni yang hanya segelintir saja, jadinya cukup menyeramkan, begitu pikirku. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku berusaha untuk melupakan dan mengabaikan setiap keanehan yang kurasa, coba untuk sibuk dengan kegiatanku saja. Tetapi ketika sudah hampir 3 bulan tinggal di rumah Tante Mei, walaupun gak begitu jelas pada akhirnya aku bisa melihat isi kamar misterius itu. Kok bisa? Begini ceritanya. Seperti biasa, sekitar jam 9 malam aku sudah berada di dalam kamar. Hiburan satu-satunya adalah ponsel kesayangan sambil menunggu kantuk datang. Dapat dipastikan, lampu luar kamar sudah dalam keadaan mati semua, hanya kamarku saja yang masih terang. Di tengah asiknya berponsel ria, selepas jam 10 aku mendengar sesuatu, ada suara yang sumbernya dari luar. Aku mendengar derit suara pintu terbuka perlahan. Saat itu aku belum tahu pintu manakah itu, karena ada 4 kamar di lantai atas. Ah mungkin terbuka tertiup angin, begitu pikirku dalam hati. Tapi tiba-tiba terdengar suara lagi, kali ini sepertinya suara pintu tertutup. Siapa yang keluar masuk salah satu kamar? Entahlah, setelah itu aku memutuskan untuk mematikan lampu besar dan membiarkan lampu kecil tetap menyala seperti biasanya. Kamar jadi temaram. Ketika hendak merebahkan tubuh di tempat tidur, lagi-lagi terdengar suara pintu yang terbuka perlahan. Saat itulah timbul rasa penasaran, aku berniat melihat keluar, untuk mengetahui pintu kamar mana yang terbuka. Setelah sudah membuka pintu dan melongo keluar, benar dugaanku, luar kamar sungguh gelap gulita, hanya sedikit garisan cahaya dari luar rumah masuk melalui sela-sela jendela yang jadi penerangan. Untuk membantu penglihatan, aku menggunakan lampu dari ponsel yang ada di tangan sejak tadi. Cahaya terang ponsel menyapu setiap sudut ruangan lantai 2 yang luas ini, aku jadi bisa melihat cukup jelas. Hening dan kosong, tentunya itulah pemandangan yang ada di hadapan. Sampai akhirnya pandanganku terhenti di salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Iya, ternyata kamar yang pintunya terbuka adalah kamar misterius itu. Akhirnya aku memutuskan untuk mendatangi kamar itu. Langkahku pelan mendekat, tapi walau semakin dekat tetap hanya melihat pekat, sama sekali belum terlihat isi kamar. Sampai akhirnya, aku sudah berdiri tepat di depan kamar misterius itu. Pintu gak terbuka penuh, hanya setengahnya saja, lalu perlahan aku mendorongnya sampai terbuka lebar. Yang pertama aku lihat adalah tempat tidur besar berkelambu di sisi kiri, rangka ranjangnya seperti terbuat dari besi kokoh, kelambunya yang bagian depan dalam keadaan terbuka sehingga aku dapat melihat kasur di dalamnya. Di atas kasur bertebaran banyak kuncup bunga, gak tahu jenis bunga apa, tapi akhirnya aku tahu dari mana asal wangi bunga yang beberapa kali tercium di lantai atas. Dinding ruangan tertutup seluruhnya dengan kain berwarna hitam, kain hitam itu menutupi sampai ke langit-langit. Di sebelah ranjang ada meja besar yang di atasnya tergeletak banyak benda-benda aneh dan seram, beberapa di antaranya aku gak tahu benda apa. Tuhan, ruangan apa ini? Aku bergumam dalam hati, walaupun belum sempat melihat semuanya, tetapi aku sudah berniat untuk kembali ke kamarku saja, aku takut. Tapi belum juga kaki ini melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara. Ada suara seperti menggeram, pelan tapi terdengar jelas. Refleks, aku arahkan cahaya ponsel ke sudut kanan kamar, karena menurutku suara itu berasal dari sana. Detik berikutnya, jantungku seperti berhenti berdetak, aku kaget ketakutan. Ya Tuhan, aku melihat ada makhluk hitam tinggi besar sedang berdiri di pojok kamar. Sebegitu tinggi hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Sungguh sosok yang sangat menyeramkan. Melihat itu semua, aku langsung lari menuju kamarku.
Setelah sudah di dalam kamar, aku lalu menutup dan berdiri bersandar pada pintu, karena aku sadar kalau pintu kamarku ini gak bisa dikunci. Aku menangis pelan, ketakutan. Tapi walaupun begitu, aku masih bisa mendengar suara di luar, suara pintu yang perlahan tertutup, aku yakin itu pintu kamar gelap. Setelah itu, semalaman aku duduk bersandar di pintu hingga pagi menjelang. Sejak itu, aku menyebut kamar misterius itu dengan sebutan kamar gelap. Hari-hari berlalu, aku terus jalani hidup di rumah Tante Mei. Tante Mei memenuhi janjinya untuk membiayai kuliahku, sekitar bulan Agustus aku sudah mulai berkuliah. Tapi, semua kejadian seram di rumah tetap aku rasakan, terus saja kejadian, itu yang membuatku sangat gak betah. Ditambah, entah sudah 2 atau 3 kali, aku mengalami mimpi aneh menyeramkan. Di mimpi, aku didatangi makhluk tinggi besar yang sering aku lihat bergentayangan di dalam rumah dan kamar gelap. Sosok makhluk itu sungguh sangat menyeramkan, aku gak mampu untuk menggambarkan. Di dalam mimpi, ketika makhluk itu datang, tubuhku sama sekali gak bisa bergerak, aku hanya bisa menangis. Kemudian, dia meraih tanganku, menyeretku, menarik tubuhku dengan kasar, lagi-lagi aku hanya bisa berteriak dalam diam, amat sangat ketakutan. Lalu akhirnya kami seperti berada di tepi jurang, jurang yang sangat dalam, sampai aku gak bisa melihat dasarnya. Tiba-tiba, makhluk menyeramkan itu mengangkat tubuhku, lalu melemparku ke dalam jurang. Di saat inilah biasanya aku terbangun dari tidur, tersengal-sengal, berkeringat, lalu menangis sejadi-jadinya. Beberapa kali juga aku bercerita kepada bapak dan ibu tentang semua yang aku alami di rumah ini melalui sambungan telepon, aku ceritakan semua. Mereka hanya bisa menenangkan, meminta aku untuk kembali ke niat awal, yaitu berkuliah, jangan pedulikan hal-hal lainnya. Untuk sementara, aku berusaha untuk turuti omongan mereka, berusaha untuk kuat menghadapi semuanya. Hanya sementara. Rumah besar ini sangat terasa kosong dan hampa. Malam semakin larut, sekitar jam 10 rasa kantuk mulai datang menyerang, aku yang seharian sudah sangat lelah karena banyak berkegiatan akhirnya menyerah lalu tertidur lelap. Tapi gak lama, jam 1 tengah malam aku terjaga, lagi-lagi hembusan angin dingin menerpa tubuh membangunkanku. Aku langsung memperhatikan pintu kamar, benar dugaanku, pintu dalam keadaan terbuka, lagi-lagi seperti itu. Setelah sekian banyak peristiwa yang sudah aku alami di rumah ini, aku jadi gak berpikir panjang untuk langsung bangkit dari tidur, berniat untuk menutup pintu. Aku gak mau buang waktu, gak mau menunggu sampai ada sesuatu yang seram lagi terjadi ketika aku sudah berada di dekat pintu dan hendak menutupnya. Duk, 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 duk. Tiba-tiba aku mendengar suara seperti itu. Terkaanku, itu adalah suara pijakan kaki menyentuh ubin lantai, suara kaki yang sedang melangkah berjalan. Aku terus diam berdiri menajamkan pendengaran, coba menebak dari mana suara itu berasal. Dari lantai bawah, aku yakin kalau suara itu berasal dari bawah. Entah apa yang ada di pikiran, aku berjalan pelan menuju teras dalam lantai 2, dari situ aku dapat melihat situasi di lantai 1. Duk, 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 duk. Suara itu masih saja terdengar, sementara aku masih berdiri di pinggir pagar teras memperhatikan ke bawah. Awalnya aku belum melihat apa-apa, karena rumah dalam keadaan gelap gulita, hanya sedikit cahaya yang masuk dari luar. Tapi, setelah mata sudah terbiasa melihat dalam gelap, akhirnya aku melihat sesuatu. Aku melihat si empunya suara langkah kaki itu. Sosok makhluk tinggi besar menyeramkan, dia berjalan menyusuri lantai 1, melangkah pelan menuju tangga, tangga besar menuju lantai atas, tempat di mana aku sedang berada. Seketika itu juga tubuhku merinding, aku ketakutan. Tapi walaupun begitu aku masih saja diam terpaku memperhatikan semuanya, melihat makhluk menyeramkan itu yang akhirnya sampai juga di depan tangga, lalu menaikinya. Dia menuju ke arahku, terus berjalan pelan melangkahkan kakinya di anak tangga satu persatu. Seperti tersadar, lalu aku melangkah mundur, perlahan mendekat ke pintu kamar, lalu memasukinya. Di dalam, aku langsung menutup pintu rapat-rapat, lalu berlari menuju tempat tidur, menaikinya, kemudian duduk meringkuk di tempat paling sudut. Aku sangat ketakutan. Berharap makhluk menyeramkan itu gak akan masuk. Tapi harapan tinggal harapan, karena aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri, ada yang sedang berusaha untuk membukanya dari luar. Benar, karena beberapa detik kemudian perlahan pintu mulai terbuka. Di sini aku mulai menangis, tapi gak mampu berteriak. Ketika pintu sudah terbuka lebar, akhirnya aku melihat sosok makhluk tinggi besar itu, dia berdiri diam memperhatikan. Aku terpaku, tubuhku kaku. Kemudian dia melangkah masuk, pada saat inilah aku dapat melihat bentuknya dengan jelas, sangat-sangat menyeramkan, gak mampu aku menggambarkan. Lalu sosok itu terus mendekat dan semakin mendekat, seperti mimpi buruk yang jadi nyata, aku rasakan semuanya. Akhirnya, dia sudah benar-benar berdiri di samping tempat tidur, aku hanya bisa menunduk sambil terus menangis. Tapi, tiba-tiba ponselku berdering, ponsel yang aku letakkan di atas tempat tidur di samping bantal, jadi gak susah aku meraihnya. Sambil menunduk aku menerima panggilan telepon itu. Nak, kamu belum tidur. Kok perasaan ibu gak enak ya? Dari tadi ibu gak bisa tidur, apakah kamu baik-baik saja?
Aku mendengar suara ibu di ujung sambungan telepon, semakin menjadi-jadilah aku menangis. Bu, aku takut, aku gak tahan, aku pingin pulang saja bu, aku takut bu. Sambil menangis aku bilang seperti itu sambil terus menundukkan wajah. Iya nak, kamu pulang saja ya, kamu pulang. Begitu jawab ibu, aku terus menangis, sambil menceritakan apa yang pernah aku alami dan apa yang sedang berusaha aku lewati malam itu. Dan syukurlah, setelah itu aku akhirnya berani untuk mengangkat wajah dan melihat seisi kamar, ternyata makhluk seram itu sudah pergi, gak ada kamarku lagi. Aku langsung berdiri lalu menutup pintu. Malam itu aku ditemani ibu sampai benar-benar bisa tertidur. Asteris. Keesokannya, tiba-tiba bapak datang pada sore hari. Aku sangat senang melihat beliau, langsung aku peluk erat-erat tubuhnya. Pak, aku sudah gak kuat lagi, aku mau pulang saja pak, tolong bolehkan aku pulang ya pak. Ucapku sambil menangis sesegrukan. Iya nak, bapak juga datang untuk menjemput kamu kok, bapak dan ibu sudah tahu semua. Ayo kita pulang. Begitu kata bapak. Sore itu juga, aku pulang ke Jogja bersama bapak. Meninggalkan rumah Malang dengan segala kengeriannya. Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan untuk hidup, terima kasih aku masih terselamatkan.